Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas implikasi digital dengan tema yaitu analisis persentase hoax pada berita menggunakan aplikasi CatchHoax. Sebelumnya, kami perkenalkan lebih dahulu saya sendiri Afriza Megi Syuruf dan teman saya nanti adalah Muhammad Fitra Nur Asri. Ya, langsung saja kita menuju bagian pertama yaitu pendahuluan. Hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Kemudian, hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra ataupun kredibilitas dari seseorang. Hoax dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu, sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi hoax. Kemudian sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Kemajuan teknologi menjadikan mudahnya akses ke internet dan media sosial serta cepatnya aliran informasi dalam medium tersebut membuat berita hoax sangat mudah menyebar. Contoh dari hoax adalah beredarnya informasi tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada awal tahun 2018. Banyak yang menyebarkan informasi bohong mengenai harga bahan bakar minyak atau BBM di media sosial, utamanya yaitu Twitter. Dengan kemunculan berita hoax atau tidak benar tersebut, PT Pertamina Persero sebagai distributor dari BBM melalui media sosial menyampaikan bahwa tidak adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak di SPBU. Kemudian rumusan masalah. Kita memerlukan kehati-hatian dalam menyikapi segala bentuk informasi yang beredar saat ini. Berdasarkan uraian masalah yang telah diungkapkan tadi, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara mengetahui persentase bahwa informasi yang kita terima adalah benar atau hoax? Kemudian dari rumusan masalah kita ke metode penelitian. Dalam uraian masalah yang disebutkan tadi, serta untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka diusulkan metode yang dapat mengetahui persentase kebenaran informasi atau konten yang diterima. Metode yang diusulkan adalah dengan menggunakan aplikasi CatchHoax. Ya, gambarnya bisa dilihat sendiri aplikasinya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi CatchHoax. Yang pertama yaitu kelebihan. Sistem analis berita lebih baik, detail, berisi pertanyaan yang bersumber dari www.thenewliteracyproject.org, serta aplikasi ini akan memberikan 17 pertanyaan kepada penggunanya yang diambil dari 10 pertanyaan pendeteksi konten hoax. Jika hasil dari presentasi tersebut negatif, maka bisa dipastikan bahwa berita yang diperoleh adalah hoax. Sistem ini juga dapat menampilkan hasil persentase dalam bentuk grafik. Sistemnya berbeda dari aplikasi lainnya untuk mendeteksi hoax. Kemudian kekurangannya. Sistem ini tidak memiliki fitur membaca berita-berita yang telah diverifikasi sebelumnya. Kemudian hanya tersedia berbasis mobile atau terdapat di platform Android saja. Kita lanjut persentasenya, bagian hasil dan analisis. Faktor penyebab munculnya konten hoax yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan Ruri Rosmaliandi 2017. Penyebab munculnya adalah karena beberapa faktor diantaranya ada kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah. Dalam hal ini adalah penggunaan smartphone sebagai media pencarian informasi. Selanjutnya, masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi atau berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan saling share informasi yang belum jelas kebenarannya. Kurangnya minat membaca sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat
atau sumber yang tidak jelas. Kemudian cara mengenali hoax. Berasal dari situs yang tidak dapat dipercaya, tidak ada tanggal kejadiannya, serta tempat kejadiannya tidak jelas. Menekankan pada isu sara atau syarat dengan isu sara yang berlebihan. Beritanya tidak berimbang, menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah. Alur ceritanya dan kontennya tidak logis, langka, dan aneh. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain. Dan cara menanggulangi hoax. Ada beberapa cara untuk menanggulangi hoax, diantaranya itu menurut Lukman Lutfi dengan meningkatkan literasi media dan literasi media sosial. Salah satu cara untuk mendeteksi informasi hoax adalah dengan menggunakan aplikasi Catch Hoax. Catch Hoax adalah aplikasi pendeteksi berita hoax. Netizen harus selektif memilah mana informasi yang bohong dan yang benar. Catch Hoax diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menangkal fenomena berita bohong alias hoax di media sosial atau situs website. Aplikasi Catch Hoax merupakan aplikasi yang dibuat oleh Yazid Mubazir dan diluncurkan pada 4 November 2017 di Play Store. Ya, inilah tampilan Catch Hoax di sampingnya. Aplikasi ini berbasis mobile Android sehingga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Aplikasi berisi pertanyaan yang bersumber dari www.thenewliteracyproject.org. Pengguna dapat menganalisis berita hoax yang diperoleh dengan menjawab 10 pertanyaan dengan 17 jawaban iya atau tidak. Kemudian, jika pengguna memperoleh persentase hoax besar, maka dapat disimpulkan bahwa berita yang diperoleh itu benar-benar hoax. Kemudian, pada aplikasi ini berisi penjelasan mengenai dari sistem aplikasi Catch Hoax itu sendiri, yang dimana terdapat 17 jawaban yang dihadapkan 2 pilihan nantinya, yaitu ya atau tidak dari 10 jenis pertanyaan. Inilah tampilan pertanyaan pertama itu, ketahui tingkat emosi Anda. Apakah perasaan Anda terbawa oleh informasi tersebut dengan kuat? Apakah Anda marah? Apakah Anda sangat berharap bahwa informasi tersebut ternyata benar atau mungkin berharap salah? Itulah pertanyaannya, dan jawabannya itu ada beberapa pilihan, iya atau tidak. Kemudian lanjut, pertanyaan kedua, bagaimana Anda menjumpai informasi itu? Apakah informasi tersebut dipromosikan di sebuah situs web? Apakah itu muncul dalam umpan media sosial? Apakah itu dikirim kepada Anda oleh seseorang yang Anda kenal? Dan jawabannya ada beberapa pilihan dan tetap sama, itu ya atau tidak. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, pertanyaan 3 itu, apakah menggunakan tanda baca berlebihan seperti tanda seru bla 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 sekian atau hurufnya kapital? Apakah informasi itu diklaim sebagai informasi rahasia atau informasi itu memberitahukan kepada Anda bahwa media pengirim tidak menginginkan Anda mengetahui? Apakah Anda disarankan untuk tidak membaca sendiri, atau dengan kata lain diperintahkan untuk segera menyebarkan informasi tersebut? Ya, pertanyaan keempat dan seterusnya itu beberapa pertanyaan seputar dari 10 pertanyaan tadi, dan jawaban itu cuma ada 2 pilihan, iya atau tidak. Nah, dari hasil persentase dari pertanyaan yang kita jawab tadi itu, inilah tampilan dari persentase hoax itu sendiri. Tampilan hasil dan grafik persentase hoax, semakin besar persentase maka
semakin besar pula kemungkinan informasi yang didapat hoax. Pada gambar di samping ini adalah persentase hoax adalah 88,4 yang menunjukkan kemungkinan informasi adalah hoax. Oke, kesimpulannya dari kami, peristiwa penyebaran berita hoax yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Untuk menangani hal tersebut dapat dilakukan dengan aplikasi Catch Hoax, salah satu aplikasi pendeteksi berita hoax dan cari tahu dari mana sumber berita tersebut dan menggali informasi lebih jauh dari berita atau informasi yang didapat. Belum jelas benar atau tidaknya. Jangan mudah terprovokasi dengan menyebarluaskan kembali berita atau informasi yang jadilah pengguna media sosial serta masyarakat Indonesia yang cerdas. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.